Ibu Bapak, terus nanti hari ini kita bicara tentang bulan dana PMI. Nanti Pak Yadi ya, kami jelaskan Pak Yadi, kami jelaskan. Terus terakhir Ibu Bapak, besok kami tanggal 24 itu diundang oleh PT KNI. Dan katusnya itu semua ada di jenengan semua, katus itu. Nah, besok kita akan ketemu. Mereka memang sudah bicara ketemu dengan Komisi 10 dan salah satu direktur atau deputi di Menpan RI. Prinsip kami gini Ibu Bapak, ketika aturan itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kami harus menindaklanjuti, kami tindak lanjuti. Hanya persoalannya kadang di lapangan itu ketemu dengan pihak-pihak tertentu, kemudian ada konsep-konsep ini sudah diugemi, memaksa kami untuk mengikuti. Nah, kami kan nggak punya payung, kan susah jadi gitu ya Pak jadi ya. Gitu loh. Datang ke kami gondong-gondong, Pak ini kepribadian kan, ini mau akan Pak. Dong baru mau akan kok kami suruh bergerak. Kalau mau ya sudahlah disiapkan. Begitu jadi keputusan, jadi sebuah surat atau apapun itu namanya yang menjadi payung hukum kami untuk bergerak, ya kami gerak. Itu akan kami laksanakan. Tidak ada niatan kami itu, ya Nyontulung juga nanti disiarkan gitu. Tidak ada di dinas itu berupaya tanda kutip menghalang-halangi supaya tidak diangkat boten. Justru kepentingan kami, kalau rekan-rekan semua yang non ASN ini bisa terakomodir, maka kan kita semua jadi enjoy, senang semua gitu ya. Ketika rekan-rekan jenengan semua yang ngampung jenengan sudah bahagia, karena dari sisi kepastian status, kemudian kepastian tentang take home pay yang diterimanya, maka kan jenengan semua jauh lebih enak nanti mendorong sumber daya yang ada ini. Begitu di dalam lingkungan jenengan masing-masing sudah tenang, sudah nyaman, fokus bekerja, maka Dindikpora secara umum juga akan nyaman. Gitu. Jadi persoalan-persoalan tentang sumber daya mulai bisa kita kurangi. Satu lagi yang terakhir Ibu Bapak, saya kemarin dihadapkan dengan harus menandatangani 2 buah dokumen lagi untuk 2 orang. Ya karena orangnya banyak ya di kita, mungkin jadi itu sering ya Pak ya. Saya PLT hampir 2 bulan ini sudah berapa kali, 4 atau 5 itu Pak. Ini ngantri lagi 2. Kemarin saya kembalikan 1. Nyontulung bantuan Ibu dan Bapak semua, rekan-rekan kita di lingkup masing-masing dimotivasi. Ini kan senior-senior semua, sesepuh gitu ya. Saya masih ngalami seringkali persoalan-persoalan beberapa tahun sudah bersama, kemudian harus dengan tanda tangan saya itu menjadi terproses untuk pisah. Tapi bagi saya ini persoalan Pak. Ketika di dalam rumah tangga kita semua di masing-masing ini tidak ada kenyamanan, kepribadian mikir ke bocah. Ya tolonglah saya dibantu agar ini cara pula lah ya. Jenenge wong rumah tangga kan ya biasa sokrah lah ya. Tapi ya diselesaikan dengan dingin lah. Baik Ibu Bapak, mari kita sama-sama buka kegiatan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Ibu Bapak kundur mangke sasampunipun acara hari ini kundur dalam rapat kantor masing-masing dipun paringi keselamatan dan kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, demikian sambutan arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Nganggara.
Selanjutnya Bapak Ibu akan disampaikan pokok-pokok materi terkait dengan kegiatan di bidang pendidik dan tenaga pendidikan dan informasi kedinasan yang lain oleh beliau Bapak Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Pendidikan dan oleh beliau PLT Sekretaris Jatipura Kabupaten Banjarnegara. Pada yang terhormat Pak Jati, dipersilakan. Enggak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek ya. Yang sama-sama kita hormati PLT Kepala Jatipura Kabupaten Banjarnegara yang harus berburu-buru pindah ke kegiatan lain. Nampaknya sebelumnya belum merasakan aktivitas yang seperti di Jatipura. Jadi agak megeh-megeh. Tapi karena masih muda ya megeh-megehnya nggak kelihatan. Masih muda daripada yang lebih tua. Bandingannya jangan dengan saya, dengan Pak Tekno. Ya, yang saya hormati teman-teman kepala seksi dari bidang PTK, dari seksi pengembangan Pak Supriyadi, seksi mutasi Pak Suyadi, dan Kasupkor, kepala subkoordinasi pembinaan Pak Wasis, dan tidak lupa semuanya yang ada di sini Bapak Ibu, baik Korwil Cam maupun kepala SMP, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bersama-sama bertatap muka di aula ini untuk menyaksikan chat baru. Tidak disampaikan tadi. Ya. Ternyata untuk ngecat ruangan ini bukan biayanya yang saya sampaikan. Itu harus magang itu bahasa Jawa ya. Menghalang-halangi halaman depan itu untuk parkir mobil karena harus naruh steker yang tadinya buat ngecat di depan kemudian harus pindah ke sini. Dan kalau di sini kalau cuma pakai tangga, kepanjangan tangganya dan kelamaan ributnya, maka harus pakai steker. Ya cuma seperti ini. Nah, karena sudah disaksikan, maka yang berikutnya saya akan minta izin sekaligus minta maaf pada Korwil Camdipura karena informasi pertama yang akan sampaikan terkait dengan penyaluran zakat profesi dari Basnas. Mohon maaf kepada teman-teman yang dari Korwil karena jenjang SD di triwulan kemarin sudah kita salurkan untuk 200 anak plus 63 anak yang inklusif. Triwulan ini akan kami salurkan kepada anak-anak SMP yang terlantar, yatim atau piatu atau tidak mampu. Dan terima kasih kepada 10 sekolah SMP yang karena semuanya sudah mampu, maka 10 ini tidak mengusulkan. Karena suratnya kami tunggu sampai tanggal 12 dan setelah tanggal 12 mohon maaf tidak bisa kami proses. Dan yang 10 ini saya tidak tahu persis. Sebetulnya di sekolah itu memang benar-benar tidak ada anak yang terlantar atau tidak mampu, atau karena kepala sekolahnya lupa mendata, atau
lupa telah membaca surat. Kemudian terkait tunjangan profesi yang triwulan kedua ya, ketiga ya. Jadi terbit SKTP untuk semester 1 itu terbitnya di bulan April. Kemudian untuk semester 2 itu terbitnya di bulan September. Dan ini bulan September sudah tanggal 21. Masih ada lebih dari 1.000 yang belum terbit SKTP-nya. Maka kami menunggu itu, setelah itu terbit kami segera salurkan. Tidak salurkan kalau ini. Kami segera buatkan surat untuk pencairan. Karena kami tidak megang uangnya, apalagi megang lihat aja enggak. Ya, nah, dan itu di tempatnya Pak Supriyadi sudah menyiapkan surat untuk segera dilengkapi, baik kehadiran daftar hadir, walaupun saya yakin daftar hadir itu kalau banyak yang kosong, ketika mau dikirim ke sini tanda tangannya komplit. Ya. Maka kami sedang ngebut untuk absen melalui Siberdas. Kemudian NPWP apa ya Pak Surya? NPWP, jadi modelnya nanti NPWP supaya lebih cepat masing-masing personal penerima tunjangan profesi supaya ngisi di link Bitly aja ya, atau Google Form ya. Nah, diketikkan situ, tapi fotokopi NPWP-nya nanti ketika mengumpulkan bersama berkas yang lain diikutkan. Supaya potongan pajaknya itu nanti supaya masuk laporannya ke NPWP masing-masing personal, biar tidak dianggap hutang pajak. Itu kaitannya dengan tunjangan profesi. Kalau tunjangan profesi itu teman-teman korwil juga ikut. Enggak ikut, tapi menerima. Cuma ikut itu nggak mesti menerima. Menerima. Nah. Kemudian untuk informasi untuk teman-teman korwil, penempatan kepala sekolah, calon kepala sekolah yang akan mengisi kekosongan dalam proses, kami berharap bulan ini bisa selesai dan segera. Nanti kalau teman-teman calon kepala SD yang sekarang sedang diusulkan itu sudah ber-SK, kami tidak akan melepas orang dalam keadaan kosong. Artinya apa? Saya pernah mengalami ketika menjadi kepala sekolah, awalnya tidak punya modal, itu melakukannya nek didelok kaya wong mabuk. Oleh. Maka ketika sudah menerima SK di tempat Pak Yati, saya minta untuk memberikan pembekalan barang waktu 1 minggu atau 10 hari. Bekali tentang bagaimana mengelola kepegawaian, bagaimana mengelola keuangan, dan bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada. Kalau yang lain, yang kemarin-kemarin itu kan sudah dapat pembekalan dari Deklat sebelum. Yang ini nanti akan kita bekali. Insya Allah sudah disiapkan. Kemudian yang mengajukan mutasi dan lain sebagainya juga dalam proses. Dalam proses itu bisa berhasil, bisa tidak, karena namanya proses. Kemudian Bapak Ibu, hari-hari kemarin baik dari operator SMP atau korwil yang ngurusi tentang kepegawaian, kami sedang minta untuk hadir ke sini untuk melakukan verifikasi data non ASN.
tidak ada apa-apa. Cuma pada tahapan sebelumnya itu sudah dilakukan pendataan, dan pendataan maupun verifikasi itu kami melakukannya atas dasar surat sekretaris daerah, dan daerah melakukan itu atas dasar permintaan dari Kemenpan RB. Jadi menindaklanjuti surat PLT juga, PLT Menteri Pan RB nomor B/1511/M/SM. Jangan ada yang protes XL loh ya. Ini M memang kecil. M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli tahun 2022 perihal pendataan tenaga non ASN di lingkungan pemerintah. Jadi mohon maaf karena suratnya untuk mendata non ASN di lingkungan pemerintah, maka yang kami lakukan itu. Yang ditata itu yang mana? Yang berstatus tenaga honorer kategori 2 THK 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah, yang mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau pimpinan unit kerja itu di SMP berarti kepala SMP, kalau di SD kepala SD, bukan ketua komite SK-nya. Telah bekerja paling sedikit 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Saya menganalisis sendiri. Kalau paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun, itu diasumsikan dengan setara usia pensiun nanti 60, berarti mungkin penyelesaiannya bisa sampai 4 tahun. Kemungkinan. Karena usia paling tinggi di pendataan 56 tahun. Itu namanya ilmu kirologi. Pensiunan. Maka kemarin setelah melakukan pendataan dari masing-masing SMP, dari masing-masing korwil sudah input pendataan ke kami, maka dari data yang masuk itu kami verifikasi. Yang tidak masuk di pendataan awal itu datang ke sini, kok tidak dipanggil verifikasi? Lah kan tidak masuk pendataan. Pendataannya kan waktu itu dan berbatas waktu. Ini kaitannya dengan pendataan kemarin. Kalau kami berharap semua yang sudah terdata mendapat solusi dari pemerintah. Solusi itu ya nggak tahu solusinya apa. Tetapi kalau kebijakan yang ada saat ini untuk dapat diangkat di P3K itu berarti harus ada jabatan di P3K yang sesuai. Di Perpres nomor yang saya lupa itu terdapat 115 jabatan yang bisa diisi dari P3K, dan semua yang bisa diisi dari P3K itu adalah jabatan fungsional. Kalau guru ya, apalagi ya, pustakawan ya, tenaga kesehatan ya, penyuluh pertanian, penyuluh KB ya,
fungsional. Tapi tenaga administrasi bukan. Nah ini mudah-mudahan setelah ada pendataan nanti kemudian dicarikan solusi oleh pemerintah. Mudah-mudahan. Maka kemarin itu benar-benar diverifikasi tentang benarnya nama, baik ejaan maupun kelengkapan, NIK, karena itu nanti pasti link dengan data kependudukan. NIK, nih ya Bu Nani, nih NIK, ya data-data yang lain termasuk ijazah terakhir yang digunakan. Mana nanya ijazah ya? Tidak ada ijazah ya? Ijazah. Ya, SK pengangkatan. Nah, SK pengangkatan itu dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan itu nanti akan ada kesibukan teman-teman nation yang rusmi jenengan dalam kurun waktu yang dekat ini. Karena data yang sudah diverifikasi itu kami teruskan ke BKD. BKD diteruskan ke BKN, maka nanti akan muncul akun bagi masing-masing tenaga non ASN itu. Kalau sudah muncul akun, melengkapi atau mengupload data dukungnya itu nanti masing-masing. Mudah-mudahan yang sudah usia 56 juga tidak gaptek. Ya. Karena pada saat CAT tahun berapa itu ada yang saya merasa kasihan juga karena harus mengikuti CAT. Musnya itu sampai jauh sekali. Ini kan karena kondisi ya, bukan karena tuanya tapi kondisi lupa ketika muda tidak belajar IT. Jadi terkait itu ya. Kemudian barangkali di wilayah unit kerja atau wilayah Korwilcam masih ada tenaga guru CPNS yang sudah penegrian belum diangkat dalam jabatan fungsional, segera diusulkan. Barangkali masih ada. Kita sih selalu ngopiak-ngopiak baik lewat grup WA maupun lewat grup Instagramnya mereka, grup Telegram ya, teman-teman itu. Tapi kadang ada saja yang tidak responsif. Nah, yang tidak responsif ini kasihan kalau sampai tertinggal dari yang lain. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman P3K juga akan diangkat dalam jabatan fungsional guru. Akan diterbitkan SK pengangkatan dalam jabatan fungsional guru. Sehingga nanti kalau sudah itu kan terima tunjangan jabatan. Jabatan fungsional itu berapa Bu Par ya? 270 sekitar ya. 380. Iya, ada yang 400-an loh. Ya kalau ada uangnya ya prasmanan aja. Oh, ya. Kita lupa nominalnya tapi ada. Jadi teman-teman yang P3K juga nanti akan segera mendapatkan SK pengangkatan dalam jabatan fungsional. Dan tentu nanti akan mengikuti tunjangannya, tapi kemungkinan besar tunjangannya tidak akan langsung dibayarkan, tapi dirapelkan tahun depan. Jadi 327 ya tunjangan fungsional ya lumayan. Terus yang punya P3K itu tolong disampaikan juga, mau pinjam atau kredit di bank itu tidak dilarang, tapi wong nembe mlebu mbok rada perwira sithik ora ngoyo-ngoyo wae. Rada duwe rikuh sithik bae bab kredit. Liyane ra rikuh ra apa-apa.
memang pada waktu awal kami dimintai izin dari salah satu lembaga keuangan, kami minta jangan dulu, gajinya aja belum diterima. Saya ingin teman-teman saya yang di P3K itu merasakan menerima gajinya utuh dulu. Sampai berapa bulan Pak? Sampai 6 bulan kalau perlu. Saya kayak galak, padahal galak tenang. Terus itu jalan. Nah, saat ini mungkin sudah mulai ada yang itu karena masih koyo-koyo terus mungkin sudah diangan-angan sejak tiada bakti. Jadi kayak denda. Apa kata pinjam? Ya, kalau yang SMP kan ada di kepala sekolah kebijakannya. Silakan dipertimbangkan. Jangan sampai teman-teman sisa gajinya itu tidak cukup untuk operasional harian. Nanti kalau begitu alasannya mau berangkat nggak berangkat karena nggak ada untuk beli BBM. Padahal sudah diambil di depan. Jangan sampai alasan seperti itu. Ketika kami menyampaikan akan nanti boleh tapi biar merasakan dulu. Permasalahannya apa? Saya itu sampai umpamakan kalau ada guru yang kemudian kreditnya banyak, angsurannya gajinya habis untuk angsur, bekerjanya malas, kadang datang, kadang enggak, dan guru itu kebetulan adalah wali kelasnya jenengan, wali kelasnya anaknya jenengan, kira-kira perasaan jenengan gimana? Saya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan pinjaman, biar berpikir juga. P3K 2022 ada formasi, tapi tentang sistemnya, tentang kapannya, besok kami baru rapor. Yang jelas teman-teman yang sudah kemarin mengikuti dan masuk passing grade itu menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Bisa jadi tidak diselenggarakan tes karena formasi terpenuhi dari passing grade. Bisa jadi tetap ada seleksi karena formasinya masih tersisa karena passing grade-nya tidak menutup semuanya. Bapak Ibu mohon maaf kalau saat ini banyak sekolah yang ketenagaannya belum terpenuhi dari pemerintah. Karena memang keterbatasan. Apakah di sekolah itu masih membedakan gender laki-laki dan perempuan? Apakah masih terjadi bullying verbal atau bullying fisik di sekolah itu? Apa masih terjadi ada anak-anak laki-laki ngintip anak perempuan ketika ganti baju di WC? Kalau tidak ngintip siswa, apalah ngintip gurunya? Muncul semua di rapor pendidikan itu kan? Maka yang masih kecil-kecil hasilnya itu, yang masih berwarna merah, itu menjadi prioritas. Di rapor pendidikan yang sekarang, sekolah sudah dimudahkan untuk menganalisis. Di situ ada rekomendasi mana yang harus diintervensi, akar masalahnya apa, solusinya apa. Kalau sudah ketemu akar masalah, ketemu solusinya, maka dari satu indikator itu akan muncul banyak kegiatan yang dimungkinkan dilaksanakan. Oh, mungkin ini perlu in-house training. Oh, ini mungkin perlu penambahan buku teks bacaan. Oh, ini mungkin perlu perbaikan kamar mandi. Oh, ini mungkin perlu tambahan kegiatan senam pagi bersama setiap hari Jumat. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang muncul itu nanti dilihat mana kegiatan yang membutuhkan biaya, karena tidak semua kegiatan membutuhkan biaya. Misalnya, perlu diciptakan pembiasaan membaca setiap pagi. Apa di situ harus dibiayai dengan diberi snack? Kan enggak ya? Boros. Ya nek perlu ya dianggap perlu ya perlu saja. Tapi boros mengada-ada. Kalau senam pagi muncul biaya
Bisa jadi. Karena ada senam pagi setiap hari, sound system selalu nyala, berarti listriknya naik, maka biaya listrik ditambahi. Karena setiap pagi senam, guru-gurunya selalu haus, maka muncullah galon. Muncullah biaya galon. Padahal di situ sudah ada galon, tinggal dialiri dari sungai, tapi masuk ke ceret dulu, teko dulu, direbus. Nah biayanya apa? Gas. Misalnya seperti itu. Atau perlu penambahan buku teks pelajaran, berarti ada belanja buku. Setelah ada kegiatan, dari semuanya muncul kegiatan-kegiatan, maka biaya ini ditotal yang muncul biaya itu. Kalau total kebutuhan di tahun depan itu mana yang bisa dibikin tahun berikutnya, mana yang tidak harus dilakukan sekarang, tapi yang harus diintervensi itu bisa tereksekusi. Artinya apa? Tahun depan sudah dengan bos yang baru, sudah direalisasikan, kok rapot pendidikannya ajik atau bahkan turun, ini mesti salah eksekusi. Perencanaannya tidak berbasis data. Jadi penyusunan RKS-nya itu harus PBD, perencanaan berbasis data. Tentang BOS, cut off datanya 31 Agustus. Dan sudah sering diingatkan sebelum tanggal 31 Agustus. Atau data apa? Siswa. Siswa berapa yang belum masuk berapa, segera diverifikasi, segera diinputkan. Terutama di SD ada sekolah-sekolah yang rekrut, kalau tidak disatukan di situ sebelum tanggal 31, kan nanti tahun 2023 itu bosnya berdasarkan jumlah siswa per 31 Agustus. Itu akan digunakan tahun depan untuk saldo bosnya. Tadi bosnya hanya 100 juta, tapi kebutuhan untuk melakukan intervensi terhadap rapot yang masih merah-merah ini membutuhkan biaya 150 juta. Ambil skala prioritas sampai dengan dana itu memungkinkan. Jadi nanti teman-teman akan terbiasa melakukan perencanaan dengan menggunakan data itu. Tetapi perencanaan itu akan menyelesaikan permasalahan di sekolah ini. Karena yang tidak ada merahnya bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Yang warnanya hijau atau biru sekalipun perlu dilakukan kegiatan-kegiatannya apa? Meningkatkan itu. Meningkatkan. Cara meningkatkannya bagaimana? Panjenengan luwih pinter. Kegiatan apa yang memungkinkan ini? Ini kaitannya dengan PBD. Kemudian untuk teman-teman guru di lingkungan panjenengan semua, saat ini platform Merdeka Mengajar, kalau kita singkat PMM, Banjarnegara masih tampak merah merona. Artinya apa? Guru-guru diberi fasilitas tapi belum nengok saja belum. Padahal bagi guru yang sudah punya akun belajar.id, tinggal aktivasi ke PMM. Setelah aktivasi di PMM itu ada banyak topik 1, 2, 3, 4 paling tidak saja. Di setiap topik itu ada modul-modul. Selesaikan satu topik, guru itu lihat modul 1 apa. Kalau video diputar, jangan biar cepat terus diputar terus kan langsung selesai tuh ya. Kalau klik play terus digeret selesai. Si merahnya menjadi hilang Banjarnegara. Tapi secara kualitas karena itu terbaca.
Kemarin di teman-teman PKN saya tanya, mengajarnya berapa jam? 36, 38, bahkan ada yang 40. Saya katakan, kalau 40 itu masih dalam batas wajar. Karena jam mengajar guru itu antara minimal 24, maksimal 40. Apalagi yang 36, 32, 30. Kenapa kok bisa begitu? Karena gurunya kurang. Dan tidak usah cerita, gurunya kurang berapa karena saya kurangnya lebih banyak. Nah, teman-teman itu punya akun belajar.id. Banjarnegara pendaftar belajar.id itu paling banyak se-Jawa Tengah. Tapi yang aktivasi paling lambat. Banjarnegara. Aktivasi akun. Contoh, anak yang memang suaranya bagus, punya bakat nyanyi. Nyanyi-nyanyi kecil, direkam, viral. Siapa itu yang nyanyi di istana itu? Farel. Farel ya. Itu kan karena viral kan, jadi kan aja apal begitu saya tanya. Viral. Artinya apa? Kebisaannya bernyanyi, bakatnya bernyanyi, mendatangkan uang bagi dia dengan cara yang tidak sulit di zaman sekarang. Kalau dulu kan harus masuk dapur rekaman. Kalau cuma masuk dapur tetangga saja bisa ikliwat. Harus masuk dapur rekaman, baru bisa terkenal setelah itu. Tapi sekarang ada orang lain yang merekam, ditayang di YouTube atau di Instagram, akhirnya viral, mencuatkan menjadi sandang pangan. Maka seanak seperti Farel Prayoga itu, umpama nilai IPA-nya tidak bagus, tidak masalah. Umpama nilai IPS-nya juga sama Bu Nani dinilai 5, tidak masalah. Tapi dia punya keahlian yang bisa membawa ke kehidupannya. Anak yang kakinya terampil, matematikanya tidak begitu bagus, nggak masalah, tapi kakinya terampil. Siapa itu namanya, Nambel Sari itu masuk di PSSI Junior. Itu anak perempuan dari Pandua itu jadi kiper timnas perempuan. Oh iya, satu ya. Kalau itu bukan terampil kakinya tapi tangannya, karena kiper. Kiper. Terampil kakinya, udah ada gula. Jadi kehidupan masa depannya itu sudah kelihatan. Ada guru juga yang terampil, gurunya Pak Sapiri, jadi pelatih voli. Saat itu melatih tim Proliga. Saat ini melatih voli lagi untuk timnya Bang Jateng. Tapi saya pesan, awas kalau anak SMP 1 bulan volinya tidak berprestasi lagi. Iya, itu saya pakai kata-kata awas. Berarti saya melihat dengan baik, karena awas. Saya izinkan bupati juga. Tapi tanggungannya anak penggelat juga tetap harus baik. Harus prestasinya dipertahankan. Yang lain jangan khawatir nanti kalah dengan Punggelan, justru menjadi partner untuk berlatih. Ya, Bapak Ibu juga nanti dalam beberapa waktu ke depan, Pak Wasis ini mau mengundang teman-teman yang P3K untuk pembekalan tentang kepegawaian, terutama dalam kedisiplinan. Teman-teman P3K itu secara khusus diterbitkan aturan tentang disiplin P3K itu juga belum ada, tetapi di dokumen kontraknya itu sudah dicantumkan. Yang mengkhawatirkan jika melakukan pelanggaran-pelanggaran.
pelanggaran yang paling mudah tapi hukumannya berat itu nikah siri. Nah, bagaimana saya tahu kok nikahnya saja siri? Ya. Itu salah satu yang kemudian mengakibatkan yang disebutkan Pak PLT Kepala Dinas tadi. Ada yang mau buka cerai, ada yang begini. Banyak. Kalau pengen cerita Pak Lasis yang cerita banyak kan, karena banyak. Yang perlu diingatkan Bapak Ibu semua terhadap teman-teman yang ada di lingkungan sekolah itu tentang kinerja, tentang yang seringkali saya sampaikan. Kalau ada guru yang masih bangga atau masih senang terlambat, tetapi terlambatnya 1 kali, tidak mau terlambat 2 kali, itu ya tolong diberi pembinaan. Bapak Ibu Kepala Sekolah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, bahkan sampai dengan melakukan BAP. Ono guru kok tekoni jam 09.00, terus jam 12 wis kita tetep tingkes. Gak mau terlambat 2 kali, datangnya gak terlambat, pulangnya gak mau terlambat. Babakan gaji, babakan tunjangan profesi, kalau terlambat 1 hari saja sudah banyak. Banyak itu bahasa Jawa, angsa bahasa Indonesia. Banyak. Tapi nek gue istilah itu angel, angsani. Banyak. Jadi barangkali itu Bapak Ibu semua apa yang harus kami sampaikan. Yang jelas saat ini kita dalam tahapan Merdeka Belajar. Saat ini sudah diluncurkan episode 22 tentang perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang punya anak kelas 3 SMA, SMK yang besok mau melanjutkan, siap-siap dengan sistem yang baru. Mudah-mudahan lebih memudahkan. Kalau itu lebih memudahkan, itu menjadi rezeki anak-anak kita karena tahapannya pas. Saya juga iya. Ini episode yang PMM tadi itu kalau nggak salah episode 17, udah lama. Tapi saat ini kemarin saya lihat daftarnya dari BPPMB itu Banjarnegara masih merah. Hari ini saya belum minta lagi. Ya, jadi monggo guru-guru melalui MKKS. Ya, saya juga ucapkan selamat Pak Trimo selaku Ketua MKKS yang baru. Dan terima kasih pada Pak Tikno dan teman-teman selaku MKKS yang sudah selesai masa tugasnya. Melalui PJBA masing-masing, ya, melalui PJBA-nya masing-masing, teman-teman guru didorong untuk memanfaatkan PMM. Itu akan berdampak baik bagi guru dan bagi siswa. Kemudian saat ini, kemarin semua sudah mengikuti sosialisasi tentang perekrutan calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Di angkatan ini dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sehingga pendaftar yang belum diterima di angkatan 8 nanti akan diambil di angkatan 9 ke 10. Sudah tidak akan mengadakan perekrutan lagi. 9-10-nya ngambil dari yang sekarang. Guru penggerak untuk angkatan 8-9 untuk saat ini saya bacakan aja.
Untuk CPP-nya, calon pengajar praktek, itu ada 32 yang masih kandidat. Yang sudah submit atau sudah diajukan 21. Yang kandidat 32 itu kalau tidak submit, ya sampai besok kandidat terus. Bahkan setelah selesai perekrutan ini, nanti masuknya alumni kandidat. Apa no ya alumni kandidat? Oke. Pernah menjadi kandidat. Untuk calon guru penggeraknya, Banjarnegara saat ini, per hari ini, yang sudah kandidat 205, yang sudah diajukan 3. Waktunya sampai 30 September. Jadi guru yang sudah kandidat monggo diopia-opia untuk submit. Jadi Banjarnegara secara urutan di Provinsi Jawa Tengah baru diberikan 8 dari bawah. Kalau totalnya itu yang begitu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan hari ini dalam pertemuan ini. Barangkali dari teman-teman seksi ada tambahan yang mungkin belum tercover, belum saya sampaikan. Pak Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Kabid PTK, yang saya hormati teman-teman kasih di bidang PTK, para Bapak Ibu Korwil, Cam, Kabupaten Banjarnegara, para Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang hadir pada sebentar ini. Alhamdulillah wasyukurillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bertemu di aula ini dalam rangka macam-macam tadi ya acaranya yang disampaikan oleh Pak Dipit. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi melengkapi informasi yang disampaikan oleh Pak Dipit bahwa kami di bidang PTK khususnya pembinaan akan mengadakan lomba-lomba. Lomba apa saja yang akan kami adakan? Yang pertama adalah penulisan karya ilmiah. Nanti bentuknya bebas Bapak Ibu, bisa PTK, guru, kalau kepala sekolah bisa PTS, atau bentuk survei. Yang penting karya ilmiah. Yang kedua adalah lomba best practice. Ini juga untuk guru dan kepala sekolah. Jenjangnya TK, SD, SMP. Kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran ini nanti hanya khusus untuk para Bapak Ibu jenjang TK, SD, dan SMP. Kapan lomba ini dimulai? Berdasarkan hasil pengalaman lomba tahun lalu, ini memang waktu yang kami berikan ini terlalu singkat, sehingga Bapak Ibu yang ikut lomba kelimpungan dalam waktu 2 minggu harus mengerjakan penulisan karya ilmiah. Maka dari itu kemungkinan besar kami akan mengadakan lomba ini awal Oktober nanti sampai awal November. Ada waktu sebulan untuk Bapak Ibu menulis karya ilmiah. Nanti juga menyusul karena masih dalam proses. Ya, kemudian terkait SKP tahun 2021 Bapak Ibu, sekarang sudah bulan apa? September. Dulu Pak Kadin sudah melayangkan surat cinta kepada teman-teman semuanya, pada sekolah dan Korwil. Juni
harus selesai. Tapi ternyata sampai sekarang masih bergulir. Sudah kami pilah-pilah. Ini ya teman-teman yang buat SKP, yang pertama adalah yang untuk menaikkan pangkat. Kemudian untuk pensiun. Bagi teman-teman yang untuk istilah arsip masih santai-santai. Ingat Bapak Ibu, tahun 2002 Bapak Ibu buat SKP harus disertai SKP tahun 2020. Tanpa itu nanti pemimpin atau atasan langsung tidak mau untuk mengesahkan tanda tangan. Maka hal penting. Maka dari itu Bapak Ibu, kepala sekolah SMP, Bapak Ibu Korwil, mohon disampaikan ke teman-teman yang belum membuat SKP tahun 2021 untuk segera membuat. Kalau ada kesulitan datang saja ke kami ke pembinaan. Bagi teman-teman yang sudah datang ke kami tuntunlah kalau memang ada kesulitan. Secara garis besar sudah bisa, hanya teman-teman orang yakin, iya benar apa orang ya, iya benar. Setelah datang, udah iya benar. Oke. Monggo, Bapak Ibu kepala sekolah SMP mungkin yang belum membuat bisa operatornya suruh menemui kami. Bapak Ibu Korwil, monggo jago-jago intinya di kecamatan supaya bersama kami untuk berarti bersama nggak apa-apa. Karena sih sangat mendesak. Dan kami tahu Bapak Ibu, untuk SKP tahun 2021, Bapak Ibu belum mudeng. Tapi nanti untuk tahun 2022 SKP juga sudah baru lagi. Beda dengan tahun 2021 urung mudeng, tambah anyar mana? Tapi ya, kami sudah dilapori oleh Mbak Ning. Insya Allah SKP tahun 2022 ini tidak serumit tahun 2021. Angka-angkanya sudah dihapuskan. Seperti apa SKP tahun 2022 tunggu saja, masih dalam proses. Mohon bagus sekali lagi SKP-nya yang tahun 2021 untuk segera dibuat. Jangan sampai melewati tahun baru nanti. Satu lagi Bapak Ibu. Teman-teman masih banyak yang belum tahu prosedur mengajukan cuti. Banyak yang WA, Pak, saya mau cuti hamil, syaratnya apa saja? Kalau hamil otomatis bapak-bapak libur, nggak usah ngusulin cuti hamil. Ini khusus untuk ibu-ibu. Ya, formatnya seperti apa? Kan seperti itu rata-rata. Persyaratan apa? Formatnya seperti apa? Bukan hanya cuti hamil saja, cuti-cuti yang lain itu pun rata-rata teman-teman masih bingung. Bapak Ibu kepala sekolah atau Korwil, silakan kalau ada staf yang kebetulan datang ke PTK, komutasi atau pengumuman, mampir ke tempat kami, nanti kami beri nih syaratnya seperti ini. Kemudian formatnya sudah file bentuknya, Bapak Ibu tinggal mengisi data-datanya. Ini saya sampaikan karena memang masih banyak teman-teman yang kebingungan untuk membuat persyaratan cuti. Kemudian ternyata Bapak Ibu mem-BAP juga masih banyak kepala sekolah ya, yang bingung. BAP seperti apa ya formatnya? Pertanyaannya seperti apa? Formatnya itu bentuknya pertanyaan, ada identitas yang membela jelas ya di situ. Ada pertanyaan yang sifatnya sudah melekat di situ tentang identitasnya ya, kapan mutasi, kapan diangkat di CPNS. Tapi nanti ke bawah itu tergantung substansinya, nanti ke bawah. Kalau perselingkuhan ya otomatis pertanyaan terkait perselingkuhan. Kalau perceraian ya pertanyaannya terkait dengan perceraian, apa penyebabnya, mengapa perceraian, seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, bagi yang belum pernah BAP, kepingin BAP mungkin di teman-teman SD khususnya, silakan datang ke kami, nanti kami beri contohnya seperti apa sih BAP itu. Ini faktanya memang seperti itu Ibu, masih banyak teman-teman yang kebingungan untuk mem-BAP.
Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait beberapa informasi dari pembinaan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yati. Saya Yati, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wasid, Pak Supri ada tambahan? Kabelnya nggak sampai apa pakai itu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terhormat Kabid BTK, teman-teman kasih mutasi, kasih pilihan yang saya hormati, Bapak Ibu Korwilca Dikpora Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu Kepala SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati. Mohon izin Pak Kabid untuk menyampaikan informasi dari seksi pengembangan. Ada dua hal atau dua informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan PIGP. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Kami hanya menegaskan Bapak Ibu Korwil dan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mempush lagi pendaftar CGP, karena masih ada waktu sampai tanggal 30 September pukul 23.59, karena masih ada bahkan banyak yang belum submit seperti itu. Untuk CPP sudah tutup kemarin tanggal 18, dan informasi terakhir belum ada perpanjangan waktu. Ya, informasi PGP selesai. Yang kedua, informasi terkait dengan persiapan pencairan TPK. Mohon untuk dicatat baik-baik. Yaitu terkait dengan validasi TPK. Kami sampaikan untuk saat ini info GTK yang sudah valid untuk SD SMP ini sudah 1923, dan untuk TK sudah atau baru 176. Sehingga informasi dari Mbak Devi tadi masih ada 1000-an lebih yang belum valid info GTK-nya. Kemudian untuk proses pencairan ini nanti setelah info GTK valid kita usulkan ditindaklanjuti dengan pengumpulan berkas dari Bapak Ibu. Ini nanti sebenarnya sudah diasman, tapi informasi dari keuangan masih ada tambahan satu berkas lagi, sehingga untuk surat kita revisi dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita kirim ke Korwil dan SMP. Untuk persyaratan sama sebetulnya, ini surat seperti ini sudah biasa, tapi kadang kalau yang biasa itu menjadi apa? Ya menjadi lupa gitu. Untuk persyaratan ini yang pertama ini sudah kita tulis dan kita bold gitu, kita cetak tebal absensi dan rekap absensi seperti itu. Kalau triwulan sebelumnya kita hanya menyampaikan rekap absensi Pak Kabid, tapi ternyata yang dikumpulkan dari sekolah-sekolah atau Korwil ini memang hanya ada rekapnya saja gitu. Kami juga berpikir rekap sekanti gitu. Persepsi kami kalau rekap otomatis didukung dengan absensi bulanannya. Nah, kita biar tidak menjadi rancu, kita tulis absensi dan rekap absensi bulan Juli, Agustus, September tahun 2022 tertanggal 30 September 2022. Ini sebagai dasar pencairan triwulan 3. Kemudian yang berikutnya adalah surat pernyataan keabsahan nomor rekening BPD dan dengan dilampiri fotokopi rekening. Di triwulan kemarin masih kita temui ada 22 orang yang antara lampiran dengan surat pernyataan ini nomor rekeningnya berbeda. Jadi urusan sertifikasi ngasih kelaleng gitu. Tapi saya positif thinking bahwa yang bersangkutan pasti sibuk melaksanakan tugasnya, jadi terkait ini tidak begitu dipikirkan, sehingga antara lampiran nomor rekening dengan surat pernyataan keabsahannya itu berbeda. Nek waktu itu tadi bahwa urusan duit biaya dipikir pembanding urusan gawean. Saya positif thinkingnya seperti itu. Kemudian print out info GTK ditandatangani oleh yang bersangkutan dan mengetahui kepala sekolah. Bagi yang belum valid nanti disusulkan. Jadi tetap mengumpulkan berkas-berkas yang lain, info GTK-nya nanti disusulkan. Kemudian dokumen dikumpulkan ini dengan ketentuan
nanti dijilid Bapak Ibu. Untuk TK berwarna kuning, untuk SD berwarna merah dan biru untuk SMP. Oke. Biru untuk SMP ini untuk kemudahan kami dalam mengecek berkas-berkas yang sudah masuk. Kemudian berkas rangkap 1 dan dikumpulkan paling lambat. Ini kalau sudah paling lambat berarti tidak ada pertanyaan lagi setelah tanggal itu diterima apa tidak gitu ya. Paling lambat 3 Oktober 2022. Jadi masih ada waktu sekarang 21 sampai 3 Oktober ada ya 8 hari kerja mungkin ya, kalau tidak salah. Dan ini mohon untuk ditulis di agenda pertama di Korwil dan di sekolah masing-masing. Nah kemudian Bapak Ibu setelah berkas nanti kumpul segera kita validasi. Proses selanjutnya kita usulkan SKTP-nya seperti itu. Oke. Setelah SKTP baru nanti bisa masuk ke SIMBAR, jadi banyak SIM di seksi pengembangan. Nah setelah fix semua nanti berkas itu turun di bagian keuangan di tempatnya Pak Yadi, diverifikasi lagi. Kalau sudah fix baru disetorkan ke BPKAD. Setelah BPKAD baru ke BPD. Jadi prosesnya agak lama gitu. Jadi kalau ada keterlambatan sedikit mohon jadi tidak usah WA, insya Allah cair ya Pak Pono ya. Itu alurnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk pengawas ini lewatnya SIM TEDIK. Jadi beda lagi kalau pengawas melalui SIM TEDIK, dan sampai saat ini masih ada 2 yang belum bisa ditarik. Inisialnya Bu Yuni Sulastri dan Pak Mungkono. Insya Allah nanti segera kita proses untuk ditarik. Ya, inisial disebutkan ya Pak. Bapak Ibu yang hormati, mungkin itu informasi dari seksi pengembangan dan mohon untuk segera ditindaklanjuti karena kecepatan berkas dikumpulan dari Bapak Ibu semuanya juga akan mempercepat proses di kantor seperti itu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya ini Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri, jadi lebih jelas deh. Rasanya nggak adil saya kalau kasih mutasi saya tidak beri kesempatan untuk menambahkan informasi. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya tak menyampaikan titipan informasi dulu. Untuk Korwil, setelah acara ini selesai, mohon menuju ke lantai 2 karena nanti dari Pak Kepala Korwil, Ketua Korwil maksudnya, ada informasi bukan dari dinas, jadi nanti dari perbukaan apa, tapi kalau tidak salah terkait lomba MAPSI gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk SMP 6 Satap Kalibening ada yang rawuh? 6 Satap Kalibening gitu. Dan ini untuk juga untuk SMP yang lain, mohon ini di Simbar Sada nanti sampaikan ke yang mengelola teman-teman yang bendahara rutin, bendahara bos dan operatornya semuanya saja ini Bapak Ibu, karena kami harus merekapnya di aset dan di persediaan barang itu di bawah harus merekapnya. Contoh SMP Negeri 6 Satap Kalibening di Simbar Sada itu kami melihat ada belanja isi tabung, alat tulis, kantor, kertas dan cover, terus yang lain ini mohon untuk di entry, ini ditunggu oleh operator yang jadi aset di bawah. Termasuk teman-teman dari SMP 5 Satap Purwonegoro, ada yang rawuh? Ini belum. Nanti disampaikan ke teman-teman yang bendahara bos dan bendahara rutin dan operatornya. Kemudian SMP Negeri 2 bawah, Bu Emma. SMP 2 Pagendan, Pak Kepala MKKS. Kemudian SMP Negeri 3 Kalibening. Tadi saya Pak Effendi, nanti mohon tolong disampaikan. Ini ada ATK yang tercatat 7.300
22.900 yang belum di entry. Kemudian SMP Negeri 4 Kali Bening, 4 Kali Bening Pak Roso. Ada kesalahan entry Pak ya. Makan minum harusnya masuk. Nanti dicek lagi. Kemudian SMP 4 Satap Susukan Pak Aris. Nanti sampaikan ke yang nangani bendara rutin dan bendara bos gitu. Bapak Ibu, kemudian untuk teman-teman Korwil yang berikutnya, Bapak Ibu Korwil, halo. Hai. Saya mohon bantuan dan mau rodo mungkin sering langkah ini kan. Bagi teman-teman di wilayah Korwil masing-masing yang mengajukan kredit, tetapi menurut hitungan kami sisa gajinya tinggal sekitar 500-an ribu, maka orangnya akan kami panggil untuk kami konfirmasi. Kira nggo ngapa kok kur kari semono kae. Mohon izin dan bantuannya Bapak Ibu Korwil nggih. Nggih. Jadi kalau teman-teman bawa kepala SMP monggo lah. Karena sementara Bapak Ibu Korwil untuk rekomendasi yang teman-teman yang dari lingkungan SD, sementara saya yang diminta untuk tanda tangan persetujuan kredit. Woi, keren. Ya. Sehingga saya mohon bantuannya. Bapak Ibu, bukan kami akan tidak boleh. Kemarin dari SMP tertentu, saya tidak sebut nama SMP-nya, nanti tidak ketahuan orangnya. Dihitung-hitungan itu tinggal 500-an ribu Pak. Kami panggil orangnya, Bu, berarti ibu-ibu gitu. Kenapa kok tinggal gini cerita? Jebolane nggo nututi lemah sebelah gitu, atau lemah sawah atau apa-apa yang nggo nututi air nggo lemah. Saya tanya lah suami jenengan apa kerjaannya? Alhamdulillah pekerja tetap, penghasilan tetap. Lah semacam itu kan nggak masalah, langsung tanda tangan gitu. Tapi kemarin dari kecamatan daerah sana Pak Subi itu harus yang budek. Tak takoni. Berarti rakyat ya, seperti Pak Subianto. Ya semacam itu, jadi belum tentu yang 500 ribu itu tidak disetujui, belum tentu Pak. Tapi tergantung konteksnya yang bersangkutan untuk apa. Tapi kami perlu tahu karena apa? Secara nalar, secara umum, ketika kami tidak mengetahui informasi tentang yang bersangkutan, maka sisa gaji 500 ribu itu hitung-hitungan kita tidak cukup untuk sebulan, gitu loh maksudnya. Kalau 1 juta ke atas itu tidak masalah. Itu teman-teman yang di Korwil. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi titipan informasi dari subkoordinator keuangan. Berikutnya Bapak Ibu, terkait tadi informasi PMI, saya sedikit menambah secara teknis. Mungkin tadi ada sedikit yang berbeda sedikit yang disampaikan Pak Kabid, yaitu terkait waktunya. Mohon maaf Pak Kabid, batas akhirnya. Jadi begini nuhun saya Bapak Ibu, kami berasumsi permasalahan kupon dari Pak Tekno misalnya, itu kalau nanti di sekolah segera dibagi, pirang dino ini duitnya kumpul gitu loh. Biasanya nek bocah cepat kok, paling SMP 5 ribuan gitu. Biasanya cepat, sehingga kalau diurus dengan cepat, kami berpikir itu juga bisa cepat store ke kami gitu loh. Kalau lambat, itu karena juga tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya di surat itu mungkin tertulis paling lambat itu tanggal 5. Namun demikian ya nanti tanggal 5, 6 sampai beberapa waktu kemudian kami masih terima, tapi tidak terlalu jauh dari tanggal itu. Kemudian Pak Ibu, untuk non ASN yang ada di unit kerja sebagaimana surat yang ada di unit kerja SMP, nanti sumbangan PMI-nya karena tidak disisihkan melalui gaji, maka nanti dikumpulkan oleh bendahara sekolah, disetorkan ke bendahara SMP di Subkor Keuangan di Dipora. Itu untuk yang
non ASN untuk yang PTT, GTT, WB atau THL di Panjenengan tidak ada. Itu nanti dihimpun oleh bendahara sekolah, disetorkan pada bendahara gaji. Untuk Korwilcam juga sama. Nanti untuk PTT, untuk WB dikumpulkan di bendahara Korwil, kemudian disetorkan ke bendahara gaji pada sektor keuangan di bawah. Untuk SMP bendahara sebagaimana surat, saya nambah ini surat. Kemudian Bapak Ibu, itu terkait PMI. Berikutnya terkait kemarin sore saya minta bantuan Pak Kepala SMP Negeri 2 Banjarnegara, Bapak Joko Catur, untuk saya kan sahabat gitu loh, sahabat nganglo dan sebagainya, yaitu terkait kegiatan, masih terkait kegiatan pendataan non ASN. Akhirnya kemarin kami minta bantuan untuk bisa woro-woro ke beberapa sekolah yang intinya untuk menugaskan operator yang menangani kepegawaian untuk siang ini hadir. Tapi teman BA-nya sudah kemarin sore, ada SMP 3 Bawah, SMP 4 Pejawaran, yang kemarin sudah menerima WA. Operatornya nanti siang, menurut saya Pak Timo, sampai jam berapa kira-kira jaringan di ruangan ini? Jam 1. Setelah pertemuan NKKS ada di ruangan ini saja nanti. Kemudian kemarin saya juga WA Pak Heri Nurantoro untuk minta bantuan, disampaikan ke teman-teman Korwil untuk menugaskan operator yang menangani kepegawaian untuk hadir di kurang kemarin, tapi ruangan menyusul informasinya karena ruangan terpakai semua. Dan untuk ini kami sampaikan ruangannya ada di ruang ini setelah pertemuan MKKS, jadi mungkin sekitar 13.30 atau pukul 14. Bapak Ibu, kegiatannya akan saya sampaikan pada Panjenengan supaya Panjenengan tahu apa yang dilakukan oleh operator nanti siang. Mereka diinformasikan untuk membawa laptop dan internet sendiri-sendiri, karena Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Kepala Bidang, pendataan ASN awalnya adalah informasi dari BKD. Kemudian waktu itu sudah kami sosialisasikan kepada operator di SMP dan di Korwil di ruangan ini pada saat kami sosialisasi simpek. Kemudian kami memberikan batasan waktu untuk store kepada kami, dan untuk Korwil kami memberikan toleransi harusnya Jumat itu sampai dengan hari Rabu. Nah setelah itu data fix kami kirim ke BKD, dari BKD minta diverifikasi, maka beberapa waktu yang lalu kami verifikasi. Setelah diverifikasi kami perbaiki data-data pokok yang salah, kami kirim ke sana lagi kemarin hari Senin. Nah oleh BKD data kami, dari kami kan Excel Pak, dimasukkan ke aplikasi. Nah di aplikasi itu nanti untuk dicek lagi. Nah hari ini kami undang operator yang menangani kepegawaian tadi adalah dalam rangka untuk melihat di aplikasinya BKD dan memverifikasinya di sana. Itu kegiatannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk yang dari SMP 4 orang, dari SMP 3 Bawah, SMP beberapa yang kemarin di 4 Panayasa, 1 Lampok, itu nanti mungkin akan menyampaikan ke teman-teman yang lain terkait hal tersebut. Itu terkait Bapak Ibu, terkait kegiatan untuk nanti siang. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir dari saya untuk yang tadi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, yaitu terkait data usulan penilaian kredit untuk KP April 2023, bahwa informasi dari PKD untuk begitu berkas dinilai Pak sudah selesai,
maka nanti kami kirim pak dan berkas dokumen kepegawaian lainnya ke BKD. Menurut informasi dari BKD sekarang itu mereka harus langsung mengupload ke aplikasi yang ke BKN dokumen-dokumen kepegawaian tersebut lengkap, sehingga diharapkan kami tadi disampaikan Pak Kepala Bidang tidak terlambat. Yang kedua, di periode April yang kali ini, April 2023 kali ini, nampaknya nanti kami tidak menerima toleransi kekurangan dokumen kepegawaian Pak, yang sifatnya disusulkan, karena akan sekali upload untuk proses yang sekarang. Kemarin informasi dari Mas Davi di BKD seperti itu, termasuk proses Pak Wasis SKP 2022. Nah ini SKP 2022 itu kan salah satu bagian dokumen kepegawaian untuk syarat kenaikan pangkat, itu juga harus dikirimkan nanti dengan cepat. Kami nanti nampaknya periode ini tidak ada istilahnya nanti nyusuli SKP, harus semuanya di awal. Begitu Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke Bapak Kepala Bidang dulu, barangkali ada yang mau ditambahkan. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah menambahkan informasi. Yang jelas ada ralat tentang batas akhir bulan dana PMI yang menyetorkan hasil bulan dana PMI nanti mengikuti surat. Saya terlalu lama waktunya, 31 Oktober. Kelamaan katanya. Di suratnya tanggal 5 Oktober. Masuk bonusnya 26 hari. Yang kedua ada yang belum saya sampaikan terkait dengan Dapodi. Bapak Ibu, di sekolah itu akan menambah tenaga, di Dapodinya akan ditambah tenaga atau tidak, itu kewenangannya ada di kepala sekolah, bukan pada tenaga wiyata bakti yang menginginkan masuk Dapodi. Jadi di sekolah itu perlu ditambah atau tidak, itu kewenangannya pada sekolah, karena ada ekses-ekses yang lain. Misalnya di Dapodi itu ditambahkan, nanti jadwalnya menjadi cukup atau tidak pembagian jam pelajarannya. Kemudian konsekuensi anggaran ada atau tidak untuk honor itu dan lain sebagainya. Maka kami bisa menerima usulan penambahan Dapodi, tapi kepala sekolah yang mengusulkan. Wis sing teko mrene wiyata bakti ngomahi KBPTK mending. Diberitahu angel, kepala sekolah diberitahu kan gampang. Diberitahu angel karena sedang memperjuangkan diri sendiri. Tapi bukan seperti itu caranya. Itu kalau Dapodi. Dan saat-saat ini pelayanan untuk penambahan Dapodi sedang dihentikan. Mengapa? Kami menghitung bahwa kekurangan tenaga di Kabupaten Banjarnegara itu jumlahnya sekian, tenaga non ASN-nya sudah sekian. Satu. Yang kedua, kan lagi ada pendataan. Pendataan itu mestinya asumsi saya pemerintah akan menyelesaikan non ASN. Nek ditambah terus kapan ramune? Kan gitu ya logikanya. Nah, maka kalau Pak Yadi itu tadi di setiap pelayanan penambahan P3K itu kencang, ya memang kondisinya seperti itu. Kalau tadi yang ditambahkan itu selaku PLT Kasubkor Keuangan, kaitannya dengan Dapodi itu, mohon maaf sehingga seperti itu. Kemudian kalau sekarang mendesak-mendesak itu pun juga tidak masuk karena pendataannya sudah kemarin, dan itu tadi ada batasan 31 Desember ya.
ketua Pun RT boten ngantor ya. sudah kemarin. Pas terima. Yang sekarang itu tidak perlu ke susu-susu. Itu Boten kaitannya sehat dengan barang. Dabodi. Di Kemudian dalam boten sehat. yang penting malah kaitannya dengan siswa terlupakan, bukan terlupakan, tapi lupa terdeteksi. Jumlah siswa per 31 Agustus itu sudah masuk semua atau belum? Karena itu yang akan menjadi dasar pemerintah pusat untuk salur pos tahun 2023. Dabodi itu kan mengakses semuanya. Laporkan kondisi Sanpres juga kondisi yang sebenarnya, kondisi PTK yang sebenarnya, bukan karena mau akreditasi kemudian diinputkan tambahan. Nah, dari Dabodi itu yang akan dipedomani sebagai data pokok di pusat terhadap intervensi apa? Pemberian DAK rehabilitasi, pemberian tadi bantuan operasional sekolah dan lain sebagainya, rujukannya adalah Dabodi. Oleh karena itu Dabodi harus dikelola dengan baik. Penanggung jawabnya siapa? Kepala sekolah. Yang melakukan kegiatan di Dabodi siapa? Operator. Operator atas dasar surat tugas kepala sekolah. Kepala sekolah boleh mengganti operator? Boleh. Kalau SK-nya sudah diganti, tinggal mengajukan permohonan penggantian operator di Dabodi kepadanya kepala dinas, dilampiri SK pengangkatan operator yang baru. Jadi permohonannya kepada kepala dinas nanti kan didisposisi. Ya, tapi tidak setiap bulan ganti, repot. Dabodinya juga mumet, orang kenal-kenal. Harap kenal wis ganti uang. Nanti passwordnya juga ruwet, ganti terus. Kayaknya saya kan? Dan pemerintah akan mencukupi itu secara bertahap, terus terang sesuai dengan kemampuan keuangan. Dan yang diangkat terus orang itu lagi gaji duit, kan sama saja PHP. Ya. Terus Bapak Ibu dalam bulan-bulan ini sudah beredar suratnya ya tentang kenaikan pangkat periode Oktober. Mohon kalau ada teman guru atau panjenengan sendiri yang mau mengusulkan kenaikan pangkat, jangan sampai terlambat. Nek wis terlambat, wis terus terang dadi ngurusui Mbak Khotijah sama Mbak Nasmi. Wis tinggal ngupload data berundingnya itu karena ngeyel kepingin tetap mengajukan saat ini padahal sudah tidak bisa. Kan kasihan itu kalau sampai saya berdiri, padahal mata saya sayu. Jadi mohon jangan terlambat dengan batas waktu yang sudah diberikan. Contoh terlambat itu yang tadi di awal saya sampaikan. Pengiriman daftar usulan paling lambat tanggal 12 jam kerja. Data yang masuk setelah tanggal 12 tidak dapat kami proses. Itu contohnya telat. Tapi yang belum tadi cuma 10 dari 75. Saya tidak menyebut lagi, cuma sedang mengingatkan. Itu ya. Nah, jadi tentang kenaikan pangkat, kalau masih ragu saya cukup enggak ya? Saya punyanya apa? Terus angka kredit yang sudah saya peroleh berapa? Komunikasikan dengan teman-teman yang ada di seksi mutasi. Nah, terus Bapak Ibu yang berikutnya terkait
Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 468/583 tahun 2002 tentang pembentukan dan penetapan besarnya pungutan sumbangan bulan dana PMI, maka kami sampaikan bahwa bulan dana PMI itu sudah dicanangkan dan seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia cabang Banjarnegara, PMI cabang Banjarnegara menyelenggarakan bulan dana PMI. Tentu bulan dana PMI itu digali dananya dari berbagai sektor. Yang akan saya sampaikan saat ini adalah sektor pegawai dan sektor pelajar. Untuk sektor pelajar, untuk anak-anak SMP besar kuponnya bersenilai Rp5.000. Untuk anak-anak SD besarannya nilai per kupon Rp3.000. Dan sektor pelajar ini targetnya lumayan besar, untuk kita itu sekitar 325 juta. Dan dari perhitungan saya, ketika saya hitung jumlah siswanya, cukup terpenuhi. Kemudian untuk sektor pegawai, untuk PNS ya, PNS, Polri, TNI, untuk PNS golongan 1 10.000, golongan 2 15.000, golongan 3 20.000, golongan 4 30.000. Kemudian untuk fungsional golongan 2 12.500, fungsional golongan 3 15.000, fungsional golongan 4 25.000. Kemudian untuk PTT, GTT, WB, THL ada juga Rp5.000. Untuk P3K yang sudah diangkat itu setara dengan golongan 3. Nah, untuk sektor pegawai yang PNS dan P3K itu kita ambil melalui penyaluran gaji yang kita kurangi dulu dengan potongan PMI untuk bulan Oktober. Sektor pegawai itu ya termasuk Pak Heri Nur Rorowatoro, itu sektor pegawai. Kupon untuk siswa hari ini sudah siap untuk dicangking. Sudah disiapkan di depan sama Pak Ot, nanti kalau untuk dicangking. Dan segera untuk sektor pelajar kami harap akhir Oktober sudah semuanya. Oktober itu akhirnya tanggal 31 ya? Kayaknya ya, saya sudah gitu. 31 Oktober paling akhir. Kalau sudah paling akhir 31 Oktober itu ya jangan WA lagi, tanya terakhir kapan. Ya, itu. Dimintakan ke siswa dan itu
resmi untuk bulan dana PMI ini. Nanti juga akan Bapak Ibu akan kami bawahi surat. Suratnya ada dari kami, menindaklanjuti dari surat dari PMI. Ya, jadi bulan dana PMI, ya, PMI itu kan kegiatan kemanusiaan, baik di kebencanaan, kemudian donor darah dan lain sebagainya, itu biayanya kita topang bersama. Seluruh Indonesia seperti itu. Maka di setiap bulan-bulan seperti ini pasti ada bulan dana PMI. Itu untuk operasional tahun berikutnya. Ya, tentang bulan hasil kumpulan bulan dana PMI itu nanti setornya biasa ke seksi mutasi. Ini kaitannya dengan bulan dana PMI dan sebetulnya intinya ini supaya bisa cepat tersampaikan informasinya dan supaya cepat dana di bulan dana PMI bisa cepat terkumpul, maka saya kumpulkan di samping kangen sama Bapak Ibu karena saya lama tidak ketemu Korwil sama tidak ketemu kepala SMP.